Alhamdulillah Fatihil abwab Muhayyi'il asbab. Alhamdulillah yang telah membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua, menyiapkan segala prasarana sehingga kita dibunahkan untuk menjadi tamu para wali-walinya. Nusalli wa nusallim, salawat dan salam untuk manusia agung, penolong umat manusia yang selalu berdoa untuk umatnya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Allah masukkan kita dari pencintanya hingga dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa hampir 2 hari perjalanan kita mencari-cari tumpangan kendaraan yang bisa kita pakai untuk mengantarkan kita kepada jalan keselamatan surganya Allah. Lewat ziarah ke makam para wali-walinya Allah, jiwa kita dimuliakan, bisa duduk bersimpuh, bertamu ke surga-surga mereka. Wajah kita juga bisa dimuliakan, dijaga dalam beberapa jam 2 hari ini dari semua yang biasa mengotori pandangan mata kita dari perbuatan dosa ataupun gemerlap dunia. Yang seperti inilah akan menjadi kenangan terindah saat kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Katanya dalam tafsir, ketika ahli surga masuk ke dalam surga, mereka akan saling bertanya, mengenang masa hidupnya semasa hidup di dunia, di mana mereka dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berkata kepada temannya, ingatkah kamu saat kita duduk bareng, berzikir bareng, saat kita bertamu di makomnya para wali-walinya Allah, saat itu Allah merahmati dan mengampuni dosa kita dan kita masuk ke surga. Ahli surga akan mengenang pertemuan yang seperti ini, karena pertemuan yang seperti ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahli sorga ketika mengenang waktunya yang terbuang semasa hidup di dunia, dibuat mainan atau dibuat bermaksiat kepada Allah, mereka akan menyesal sekalipun berada di dalam sorga. Di sorga yang namanya Darun Naim, tempat kenikmatan, akan disesali ketika mereka mengenang masa lalu dibuat mainan semasa hidup di dunia. Kalaupun kalian mengikuti rehlah 2 hari ini, habis dengan semua hartanya, habis dengan semua uangnya, maka sungguh yang kalian dapat lebih banyak daripada yang kalian bayar. Karena yang seperti ini yang menyejukkan mata, kenangan terindah saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, semoga ziarah kita ini qabul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berhasil mendatangkan perhatiannya wali-walinya Allah. Berhasil datengin perhatiannya Allah. Kita ini ke barat, ke timur, capek-capek kita lewati, cari-cari perhatiannya. Cari-cari perhatian mereka, ngelirik kepada kita yang besar dosanya, yang kotor hatinya, dapat satu tatapan saja sudah bisa bersih pulang ke rumah, sudah diampuni dosanya, dapat perhatian dari perhatian mereka. Dan perhatiannya para walinya Allah adalah perhatiannya Allah. Perhatiannya Allah bisa menyelesaikan semua yang susah menjadi senang, yang sakit menjadi sembuh. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Nadrah tuzilu annal ana
pandangan dari Allah, menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kebahagiaan untuk semua yang ikut serta dan bersama rombongan di rehlah maut majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, dahulu ada orang ahli ibadah namanya Juraij. Dia ini tadinya pedagang yang kaya raya. Sesekali dia untung, sesekali dia rugi. Karena merasa tidak pasti, kadang untung, kadang rugi, akhirnya dia putus perdagangan dengan manusia, dia fokus berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Juraij ini di zaman Bani Israel masuk ke tempat ibadahnya, tidak mau diganggu, isinya dalam berzikir, beribadah fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli kampungnya merasa kagum dengan Juraij, ahli ibadah yang tak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Akhirnya ada yang berniat tidak baik, menyuruh satu perempuan nakal untuk menggoda si Juraij dalam tempat ibadahnya. Kemudian wanita nakal itu pun berdandan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya, di saat khusyuk si Juraij ini dalam ibadah, datang ibunya memanggil-manggil, ya Juraij, ibunya. Kemudian si Juraij ini mengadu sama Allah. Nidaul am nida'ak ya Rabb. Saya harus jawab panggilannya ibu, apa panggilanmu ya Allah? Kemudian si Juraij ternyata memilih panggilan Allah. Dia tetap dalam zikirnya, dalam ibadahnya, dan dia ninggalkan panggilan ibunya. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali ibunya manggil Juraij di waktu yang lain. Si Juraij tetap memilih zikirnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Akhirnya si ibu berdoa. Ibu itu berdoa, Allahumma ya Allah, jangan matikan si Juraij ini kecuali matanya melihat al-mumisat, melihat pelacur wanita-wanita yang nakal. Coba dengarkan. Si ibu berdoa supaya matanya si Juraij melihat wanita yang nakal. Bukan doa supaya mati su'ul khotimah, supaya musibah, supaya kena penyakit. Tapi doanya supaya melihat wanita yang nakal, penjual diri dari pelacur. Kata ahli hadis, di kala itu melihat wajahnya orang fasik, pelacur, itu dianggap sebuah musibah yang besar. Dianggap musibah yang besar karena akan mengeraskan hati. Sehingga ibu ini sudah ngasih hukuman doa karena tidak mau dipanggil sama ibunya dengan doa supaya bisa sebelum mati melihat wajahnya pelacur. Itu hukuman yang besar. Di kala itu mereka menganggap melihat wajahnya orang yang fasik adalah musibah yang besar, bisa ngerasin hati 40 hari. Gimana zaman kita? Lihat, kadang tidak bisa tidur sebelum melihat Facebooknya. Kadang belum bisa tidur sebelum melihat TikToknya. Orang-orang fasik yang berhamburan di HP-nya, di TV-nya. Mengakhiri harinya di malam hari tidur, melihat film ini, film itu. Kayak jadi biasa dan bukan hukuman. Pantesan kalau kita punya hati ini kaku, keras, susah dibawa khusyuk, susah dibawa nyambung. Karena tiap hari tontonan kita seperti itu. Dan saat itu jadi hukuman bagi ahli ibadah. Kalau matanya dilihatkan kepada orang kafir atau fasik dan mengagungkannya. Apalagi sampai mengidolakannya.
Jadi jangan kau tanyakan kepada Habib, kenapa Beb saya kok susah nyambungnya? Kenapa Beb kok saya susah nangisnya? Karena hijabmu terlalu tebal yang setiap hari kau lihat orang-orang yang jauh dari Allah. 2 hari ini Habib ajak jenengan supaya dekat dengan kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, minimalkan ketebalan hijab yang ada di hati kita. Tapi apa yang terjadi setelah pulang dari majelis ziarah 2 hari ini? Apakah kita mau kembali bernikmat-nikmat dengan mereka? Memandang-mandang hal-hal yang bisa mengeraskan hati. Apakah kita akan melakukan atau terjerumus di lubang yang sama? Terus harus seperti apa matinya kalau kita kembali seperti itu lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya datanglah pelacur itu, dikirim sama penduduk kampung itu untuk menggoda si Juraij. Digoda dak noleh sama sekali. Digoda dak noleh sama sekali. Tidak punya celah untuk digoda. Akhirnya si wanita pelacur ini melihat ada pengembala kambing di dekat musolanya si Juraij. Akhirnya digoda si pengembala kambing ini. Waliyadzubillah, sampai tertarik ini pengembala kambing berzina sama pelacur ini dan hamil pelacur ini. Apa yang terjadi? Hamil, kemudian perempuan pelacur ini teriak-teriak, saya dihamili si Juraij. Saya dihamili si ahli ibadah itu. Sampai lahir bayinya. Kemudian karena ini fitnah, si Juraij datang di pengadilan kampung di situ, bayinya disuruh dihadapkan, dengan izin Allah ditekan perut si bayi itu, dengan izin Allah si bayi langsung bisa ngomong, termasuk bayi yang bisa ngomong adalah Nabi Isa, dan juga bayi ini yang ngaku-ngaku anaknya si Juraij, sama Allah dikeluarkan suara dari lisannya bahwa bapakku bukan si Juraij, tapi si pengembala kambing yang digoda oleh pelacur itu. Si Juraij tetap menjaga pandangan matanya. Tapi ketika di pengadilan itu, kumpulan para pelacur yang datang menggodanya itu ada di dekatnya dan dia menoleh sambil tertawa. Kenapa kau tertawa, wahai Juraij? Ini adalah doa ibuku yang dahulu kala. Tidak mati kecuali mataku melihat para pelacur yang nakal itu, dan terjadi saat di pengadilan saat itu. Akhirnya karena menolak panggilan sang ibu, hukuman dan doa ibu itu mustajab, dan mata Juraij pun ternodai menjadi hijab. Wah, di kelas beliau melihat wanita-wanita yang nakal seperti itu, wal iyadzubillah. Wasyahid min hadhil qissah, yang dimaksud dari cerita ini, yang pertama, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita menganggap biasa melihat wajah-wajah al-fujur, wajah-wajah orang kafir, wajah-wajah orang fasik dalam setiap harinya, sehingga membekas ke hati yang membuat hati kita keras dan susah untuk disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, jika kita melihat wajahnya ahli ibadah, wajahnya orang yang dekat sama Allah, wajahnya dengan orang yang soleh, maka pulangnya kita akan tertular kesolehan dan kesemangatan dalam ibadah menghadap Allah. Sudah saya sebut di pertemuan yang sebelumnya, murid dari Syekh Muhammad bin Wasi', jika lemas dalam ibadah, dia datangi gurunya, dia pandang wajah gurunya, 2 bulan semangat ibadahnya membara setelah melihat wajahnya orang soleh. Dari umur saya dan kalian, siang dan malam aktivitas sehari-hari, berapa kesempatan kita melihat wajah orang-orang yang soleh? Seberapa besar kita punya waktu untuk melihat wajah ahli surga, wajah kekasih-kekasih Allah? Atau jangan-jangan lebih banyak memandang ahli fujar, orang-orang yang selalu kerjaannya berbuat dosa yang bisa mengeraskan hati, wal iyadzubillah. Maka dari itu wajib dan perlu kita yang tahu penuh dengan kekurangan untuk bergabung, duduk dengan orang-orang yang soleh, memohon agar bukan hanya di ziarah tahunan, tapi kita punya waktu untuk duduk bareng bersama orang-orang yang soleh,
agar ketularan kesolehan untuk kita semuanya. Pelajaran yang nomor 2, panggilan ibu jangan ditawar. Panggilan orang tua jangan ditunda. Dahulukan panggilannya dan jangan sampai mendurhakainya. Katanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, selama ibuku masih hidup, aku tak punya apa-apa. Bahkan badanku ini, kalau mau dijual oleh ibuku ke pasar, aku ridho, aku ikhlas. Karena aku merasa tak punya apa-apa, selagi ibu masih hidup bersamaku, aku ini punya ibuku. Di balik kesuksesan Habib Ali Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Durar itu, satu, kuatnya sambungan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, kebaktian yang luar biasa, tidak ada tawaran sama sekali, totalitas tanpa tawaran di hadapan ibu dan ayahnya, siap dijual kalau ibu membutuhkan demi membahagiakan orang tuanya. 2 kekuatan ini jika disatukan, sambungan yang kuat kepada Rasulullah, kebaktian kepada orang tua yang tidak ada tawar-tawarannya, maka akan mengangkat Habib Ali Habsyi menjadi raja dari para pencinta, menjadi orang yang hebat sampai sekarang, dibaca dan diingat, tarikan setrum mahabbahnya sangat kuat karena punya kekuatan yang luar biasa dari kebaktian kepada orang tua dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita pulang dengan membawa 2 hal ini. Kuatkan sambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan, harus punya hubungan khusus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah modal kita satu-satunya untuk kita punya tempat nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya kita, senakal-nakalnya kita, jangan ninggalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan ini harus tetap dijaga lewat bacaan solawat yang kita baca dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bukti kuatnya sambungan kepada Nabi Muhammad itu, ngikuti tuntunannya berupa kebaktian kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Kita sambung silaturahmi kebaktian anak kepada orang tua walaupun sudah tiada di alam dunia, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan menyambung silaturahmi yang pernah disambung sama orang tua, dengan menjaga nama baiknya. Karena setiap perilaku buruk yang kita lakukan akan juga terdengar nama bapak dan ibu kita ketika nanti dipanggil di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang mari kita perbaharui, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hubungan yang putus sambung kepada Rasulullah, agar dijaga betul untuk tidak lagi putus hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara selalu menghadirkannya di setiap aktivitas pagi, siang, dan malam kita. Profesi apapun Anda, pedagang, petani, pekerja, kuli bangunan, dan apapun itu, disempatkan keluar rumah, baca doa yang disunahkan Nabi, dan menghadirkan Nabi. Mengamalkan sunnah bukan hanya mengamalkan sunnah begitu saja, kanan kiri, kiri kanan dari apa yang dilakukan, tapi maksudnya menghadirkan Rasulullah saat sunnah itu dilakukan. Mau makan pakai tangan kanan, saat mau makan pakai tangan kanan itu hadir ngangeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melakukan ini dibarengi oleh Rasulullah. Mau tidur ngadep ke kanan dengan baca doanya, bukan hanya baca kemudian selesai, tapi perasaannya hadir. Tidur saya dibarengi dengan cara tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini anugerah mahal. Tidak semua orang bisa untuk meraih sambungan khusus ini dengan Nabi Muhammad. Makanya sekelas Habib Ali Habsyi atau sekelas Al-Imamul Haddad
berdoa dalam doanya, fasa'altu min rabbi ats-tsabat 'alal ladzi qad khassani. Saya minta kepada Allah agar sabat, tetap dengan sesuatu yang saya dapat khusus dari Allah. Apa itu? Sambungan sirra ta'alluqin, sambungan kuat dengan Rasulullah. Itu yang saya dapat khusus dari Allah, kata beliau. Saya minta sambungan ini supaya sabat, supaya ditetapkan. Itu Imam Haddad yang wiritannya ribuan solawat tiap hari, yang wiritannya ngarang kitab tiap hari, ngajar ilmu, yang wiritannya sunnah Nabi selalu dilakukan, masih minta sama Allah supaya sabat, supaya dikasih tetap, tidak berubah-berubah. Apalagi saya dan sampean yang tidak punya wiritan, yang kadang wirid, kadang hilang, kadang datang, kadang pergi. Pas tidak minta sabat sama Allah, tidak minta ditetepin sama Allah. Ya pantesan kita ini kalau gampang berubah, tidak minta sabat sama Allah, pantesan keadaan kita gampang-gampang berubah. Maka dari itu di majelis ini kita minta sama Allah agar tanaman yang sudah ditanam di hati saya dan jenengan dari hubungan kepada orang soleh dan hubungan kepada Nabi Muhammad, semoga ditetapkan sama Allah. Tidak hilang dan tidak dicabut dari hati kita. Semoga ditetapkan apapun keadaannya. Mau lagi sehat, mau lagi sakit, ditetapkan nyambung sama Rasulullah. Karena kadang orang lagi sehat saja bisa nyambung, tapi lagi sakit, megang tasbih jatuh dia. Mau menggetarkan lisannya, tidak kuat dia. Males mau nyambung, males. Tidak sabar dia, tidak tetap dia. Nah kita minta, waktu sehat, waktu sakit, waktu susah, waktu senang, tetap nyambung sama Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetapkan sambungan ini dalam keadaan apapun ya. Sampai puncaknya dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Kapan itu, Beb? Sangat menyakitkan. Kapan itu, Beb? Saat sakaratul maut. Puncak-puncaknya sakit, innaha la sakarat. Kata Rasulullah, sungguh menyakitkan sakarat ini. Saat itu kita belum sakarat, masih diinfus saja sudah malas untuk nyambung hati. Bagaimana waktu sakaratul maut? Tidak bisa ingat kecuali yang diingetin Allah. Tidak bisa dapat kecuali yang didapetin sama Allah. Yang dapat sabat, yang dikasih tetap, itu yang dapat. Orang yang untung saja yang bisa. Nah kita minta nih di depan makomnya para wali, orang-orang soleh ini, waktu sakaratul maut semoga ditetapkan nyambung sama Rasulullah. Sakit memang, berat memang. Sesakit-sakitnya, seberat-beratnya, kami mohon kepadamu, wahai yang maha kaya raya, wahai yang maha baik dan pemurah, berikan kepada kami untuk tetap bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nafas kami sampai ke dada dan kerongkongan, saat itu berikan kami dalam keadaan memuncak dalam mencintai baginda dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaannya besar sekali. Ngelihat amalannya tidak ada sama sekali. Ini permintaannya Rijal, ini permintaannya Habib Ali Habsyi, permintaannya Habib Abdullah Al-Haddad yang wiritannya puluhan ribu. Ini permintaannya orang-orang hebat yang sudah melipat hawa nafsu. Jadi mereka punya amalan yang luar biasa, mintanya seperti itu. Kita punya amalan apa? Sehingga cek beraninya minta permintaan yang sangat agung. Kita tidak punya apa-apa. Mintanya segede langit, setinggi langit. Tapi amalan tak ada apa-apa. Sungguh, kalau boleh kita bisa ngomong, kita malu memintanya. Tapi siapa yang bisa memberikannya selain Allah? Siapa yang bisa menganugerahkannya selain Allah? Dia memberi tak pernah peduli. Dia kalau ngasih tak pernah hitung-hitungan. Kalau ngitung-ngitung, maka kita tidak pantas dapat izin untuk doa ini. Kalau mau ngitung dosa, tidak pantas dengerin nasihat seperti ini. Tidak pantas kita nerima ini. Kalau mau ngitung dosa dan masa lalu kita, tidak pantas kita 2 hari dijadikan tamunya para wali. Pantasnya jadi tamunya setan, jadi tamunya nafsu, jadi tamunya orang fasik.
Kalau ngitung dosa, tidak pantas kita nerima anugerah ini. Tapi Allah bermuamalah dengan kita, dengan kekasih sayangnya. Bermuamalah dengan karunia-Nya, tidak peduli dengan latar belakang kita. Dia Allah ya ta'arraf. Allah turun melihat keadaan kita yang di bawah. Dan seraya mengizinkan kita dan menerima kita apa adanya. Terima kasih ya Allah. Lakal hamdu ya Rabb. Makasih ya Allah. Dengan semua yang kau tahu tentang kami, kau masih menerima kami. Terima kasih ya Allah. Dengan semua yang kau tahu dari dosa-dosa kami, kau masih izinkan badan yang berlumuran dosa ini untuk pindah dari kemarin, dari sorga ke sorga para wali. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami berharap kau selalu seperti ini kepada kami. Di sisa umur hidup kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami semakin jauh darimu. Semakin keras hati kami. Terima kasih ya Allah. Atas anugerah-Mu yang tak bisa kami membayarnya dan mensyukurinya. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah hitung-hitungan dengan kami. Terima kasih atas semua ini dan jadikan ini kenangan terindah kami saat meninggal dunia nanti. Allah. 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 Siapa kalian? Kok sampai diizinkan nyebut namanya? Siapa kalian? Kok sampai diizinin untuk bisa nyebut namanya? Lisannya kotor, matanya kotor, hatinya kotor, mau nyebut nama yang maha suci. Siapa? Dia yang izinin kita. Dia yang berkenan namanya untuk disebut. Lewat di lisan yang kotor hingga lisannya jadi bersih. Lewat di hati yang kotor hingga hatinya jadi bersih. Maka saat taufiknya turun kepada kalian, mengizinkan kalian untuk menyebut namanya, sebutlah dengan sungguh-sungguh. Panggillah dengan sungguh-sungguh. Katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Katakan dengan hati dan lisan kalian, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, mumpung diizini, mumpung dikehendaki, minta maaf kepada Allah. Katakan ya Allah. 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 Siapa yang menjamin kalian bisa mengucapkannya saat sakaratul maut? Siapa yang bisa menjamin itu? Sekarang katakan untuk sakaratul maut kalian. Katakan yang benar-benar. Katakan yang sungguh-sungguh. Allah. 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 Pukul hati yang keras itu. Terangi hati yang gelap itu. Jangan nuruti malas Bapak Ibu. Jangan nuruti malas Bapak Ibu. Teriakkan nama Allah di hati jenengan. Bersihkan sekarang. Tidak ada pembersih yang lebih hebat dari ini. Katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 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 Kalaupun lisan masih berat menyebut namanya, yang bergantung di lisanmu adalah dosa-dosamu. Kalaupun hati susah dibuat sambung dengannya, karena ketutup dengan dosa-dosa. Seandainya kalimat lafzul jalalah Allah dikatakan kepada gunung yang keras, gunung itu akan hancur. Sekeras apa hati saya dan kalian? Tanda orang yang beriman saat menyebut nama Allah bergetar hatinya. Mana nilai iman saya dan kalian? Katakan dengan sesungguhnya ya Allah. 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 Beri kami istiqomah ya Allah.
Tetapkan kami di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Kami lemah, tidak ada maksud untuk melawan-Mu. Kami yang lemah, mohon dikuatkan ya Allah. Mohon diistiqomahkan ya Allah. Khususnya saat kami mau meninggal dunia, bantu dan tolong kami untuk ingat menyebut nama-Mu. Izinkan kami untuk menglafadzkan asma-Mu. Akhiri hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Arwah المدفونين بهذه المقبرة الشريفة والدينا والديكم وأمة أحمد المسلمين هم الجميع بالرحمة والمغفرة من فصله الدين الحنان المنان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين ربنا إنك لنا ولكم من حسنى ورضينا عنا بإخلاص إلى حضرة الفاتحة. Alhamdulillah, dari sini kita akan menginap di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Kulpung Sampang, dan nanti koordinator bisnya bisa menjalankan amal-amal untuk Pondok Darut Tauhid seperti biasa. Juga yang ingin beramal untuk tempat ini juga disiapkan. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.